Ya, di dalam SNI kita apakah sudah mengikuti standar WTO yang diwajibkan, misalnya adalah openness, transparansi, konsensus, dan kemudian effectiveness segala macam, itu apakah sudah masuk di dalamnya? Ya, jadi seluruh SNI kita pada saat ini aktif mengikuti prinsip-prinsip itu. Semuanya, dari sisi perumusannya ya. Hanya kemudian ketika menjadi rumusan karena mencapai konsensus di dalam ini kadang-kadang tidak balance. Tadi sempat ngobrol kan, ketika kita berbicara asosiasi, kita udah dihadapkan antara asosiasi yang industri beneran, investasi beneran, manufacturing dengan industri trader yang mencari keuntungan sesaat. Jadi kepentingannya udah beda ya. Di situlah makanya meskipun dilepas ke pihak ketiga perumusannya, pemerintah tetap harus punya kontrol tidak langsung, karena kalau terlibat langsung akan malah sulit. Kontrol tidak langsung sehingga hal seperti ini bisa diminimalisir di depan, dan peran lembaga independen seperti Mas Daryat mau LSM itu sangat-sangat penting bagi kami. Iya. Nah, sejauh mana sih lembaga-lembaga non NGO Pak itu berperanan? Karena saya lihat sekarang lembaga NGO ini agak kurang banyak memberikan komentar terhadap, biasanya konsumennya sendiri yang merasakan dan komplain baru orang ikut ramai. Tapi bahwa antisipasi dari lembaga NGO ini sekarang kok agak turun, kecuali kalau indeks ramai terus. Silakan Pak Daryat. Ya, jadi kalau standar dan perlindungan konsumen itu sebenarnya ada dua. Pertama dari sisi pre-market. Pre-market itu kaitannya dengan standar sebagai instrumen pre-market. Jadi di sini itu memang harus ada jumlah standar itu perlu diperbanyak. Di kita sangat minim. Jadi YLKI itu tahun 97 itu menguji setrika, uji teknis sama uji panel. Itu standarnya belum ada. Padahal kita semua rumah tangga kan punya setrika. Kita pakai ngadop dari Australia untuk membedah. Baru setelah kita rilis, Kementerian Perindustrian baru membuat panitia untuk membuat standar. Jadi itu punya produk pasar yang belum ada standar. Yang kedua adalah dalam konteks post market control, yaitu pertama adalah regular inspection tadi. Jadi standar itu nggak akan punya makna kalau tidak dilakukan regular inspection untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar itu standar. Yang kedua adalah recall mechanism. Kita juga perlu, masih lemah di dalam recall mechanism supaya tadi begitu regular inspection menemukan itu standar, ya harus direcall. Sama yang terakhir sebenarnya tadi di Indonesia lemah di dalam pengujian mandiri tadi. Pengujian mandiri itu pengujian mandiri itu sekaligus mengontrol industri sama mengontrol regulator sebenarnya. Jadi kalau YLKI menguji air minum dalam kemasan, itu kita itu sekaligus mengawasi industri air minum dalam kemasan dan Badan POM apakah dia melakukan pengawasan dengan benar. Ini terus terang memang masih lemah ya. YLKI aja untuk komparatif testing pengujian itu paling banter 1 tahun itu hanya 2 komoditas saja sudah ini. Padahal produknya begitu banyak. Padahal kalau kita lihat majalah Consumer Report di Amerika itu setiap bulan itu tes itu dia bisa ada 6 komoditas yang Nah Pak, kita sering lihat sekarang di sosial media kan banyak komplain segala macam ya. Tapi sejauh mana itu YLKI juga memperhatikan hal-hal semacam ini terkait juga tadi SNI. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali pencampuran makanan dengan hal-hal yang tidak ber-SNI. Gimana tuh Pak? Ya, jadi gini, kalau ini memang indikator perlindungan suatu negara itu bagus atau tidak itu bisa dilihat dari komplain habit tadi. Jadi konsumen itu yang kita dorong. Jadi di satu sisi dia bahwa konsumen sudah ada awareness perjalanan. Yang kedua juga tadi komplain pengaduan itu juga feedback berharga bagi produsen untuk improvement mutu atau pelayanan. Jadi tidak hanya konsumen aja, tapi produsen juga membutuhkan feedback dari konsumen. Ini yang harus dibangun. Dan di Indonesia itu juga masih banyak produsen yang tidak mau jadi justru ketika ada konsumen komplain itu dikriminalisasi. Ini betul. Tidak membangun atmosfer yang bagus. Jadi nggak bisa menerima masukan dong ya kayak gitu. Itu benar sekali Pak. Gimana Mas Bima kalau kita supaya ekonomi kita juga jalan tapi punya kesadaran orang untuk selalu berstandarisasi, ini gimana, dan melihat konsumen kita yang akan berubah di masa yang akan datang? Ya memang mau nggak mau pemerintah harus proaktif ya. Contohnya juga kemarin akhirnya kan kita terbuka matanya bahwa harus disadari ya,
SNI, kemudian peraturan teknis bea cukai itu sudah harus diupdate karena masanya sebelum masa era ekonomi digital booming ya. Jadi kelihatannya memang harus ada revisi sehingga di level teknis pun harus ada kejelasan. Nah, kembali lagi insentif apa sebenarnya yang perlu ya untuk mendorong agar produsen sadar bahwa sertifikasi ini penting. Nah, saya kira bukan hanya BSN yang bergerak, tapi Kementerian Perindustrian. Contohnya misalkan ada beberapa negara di Eropa, ketika tersertifikasi tadi ya, mau fair trade atau sertifikasi apapun, ada fiskal insentif, ya insentif fiskal. Misalkan keringanan PPh badannya kah, atau PPN-nya didiskon gitu ya, atau mereka mau SNI, kemudian juga memberikan tahu proses begitu ya. Begitu ya. Jadi ada manfaatnya. Kalau sekarang mungkin banyak produsen yang merasa apa sih manfaatnya bersertifikasi. Nah, itu yang harus dijawab. Malah biaya gitu ya. Nah, dari sisi konsumen gimana supaya ada pembelajaran bagi konsumen bahwa kalau dia membeli barang itu apa sih yang sebenarnya tahapannya apa menurut Anda? Iya, memang edukasi dari konsumen juga penting ya. Bahwa sekarang sudah tersedia lah alat-alat teknologi yang canggih. Memang kita bisa, tadi juga ada aplikasi ya, saya kira bagus ya. Bagaimana kemudian satu produk tadi bahaya kesehatannya seperti apa, kemudian bahaya untuk lingkungannya seperti apa gitu ya. Jadi ada proses edukasi sebelum memilih barang. Kemudian ketika memilih barang sudah membelikan harusnya ada post ya, post selling gitu ya. Nah, post sell ini yang kadang-kadang dilupakan oleh konsumen karena tadi tidak semua produsen itu punya layanan telepon. Kadang-kadang layanan telepon hanya dijawab oleh mesin otomatis gitu ya. Akhirnya langsung tembus ke surat pembaca dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Jadi dari konsumen juga saya kira memang prosedurnya ada YLKI ya, itu prosedur utama dulu ya setelah misalkan tidak dilayani oleh si produsen. Tapi intinya adalah kita harus menghindari juga kegaduhan yang tidak perlu sebenarnya. Kalau reputasi risk ya buat si produsen sebenarnya dan biayanya lebih mahal kalau sudah terjadi reputasi risk ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi konsumen tadi ya, dengan pembelajaran, nah itu kan YLKI kan nggak mungkin menangani semua kan, karena misalnya kalau telekomunikasi, nah ini gimana? Kalau pasar modal kan ada masyarakat pasar modal yang juga selalu komplain kalau ada apa-apa. Nah, ini apakah setiap industri perlu membentuk asosiasi perlindungan konsumen? Itu ide yang bagus saya kira ya. Jadi harus ada komunitas-komunitas konsumen ya di setiap industri. Karena sekarang jenis cabang industrinya makin spesifik, makin banyak. Jadi sekarang saya lihat memang beberapa membentuknya secara informal di sosial media. Nah, ini kalau tidak dibina industri kan juga liar juga, begitu ya. Akhirnya jadi kemana-mana. Ya, memang lebih baik asosiasi industri melalui Kadin, gitu ya, atau melalui HIPMI, gitu ya. Ini juga bisa memberikan edukasi kepada komunitas-komunitas konsumen. Jadi keluhannya pun tepat sasaran dan memang untuk perbaikan, bukan kemudian untuk menjelek-jelekan produk. Oke, baik Mas Bima, Pak Doni, dan Pak Sudaryatmo, menarik sekali apa yang kita angkat karena memang orang jalan bicara tentang standarisasi produk ya, tapi sebenarnya ini menjadi hal yang penting buat produsen ya untuk juga produknya supaya survive karena ke depan ini kan masyarakat Indonesia sudah berubah. Bagaimana sekarang 43% usia milenial dan ke depan itu akan menjadi 70%, di mana itu akan menjadi pasar yang berubah, yang mereka sadar lingkungan, mereka juga sadar tentang ingredients daripada suatu barang ya. Di mana kalau produsen kita nggak siap, maka mereka akan tergilas ya. Yang kedua mungkin tadi yang menarik lagi adalah bagaimana standarisasi ini supaya dengan negara-negara lain ini bisa kita koordinasikan sehingga tidak setiap kita masuk ke suatu negara atau negara lain masuk ke sini ini selalu punya masalah dan kendala, bahkan banyak tantangan ketika produk kita punya competitiveness yang tinggi malah ditolak di negara-negara lain ya. Itu yang menjadi masalah kita ya. Jadi kita berharap UKM pun ke depan bisa melakukan standarisasi supaya produknya dia bisa lebih meningkat ya, penjualan ke pasar domestik maupun juga ke luar negeri. Nah, harus ada insentif tadi ya yang menjadi menarik. Nah, insentif ini yang mungkin kita harapkan juga oleh pemerintah selalu diberikan kepada UKM, misalnya tadi contohnya KUR ya. KUR boleh diberikan asalkan mereka berstandarisasi ya, jadi tidak buat semuanya begitu ya. Nah, juga konsumen, bagaimana pelindungan konsumen ini kalau bisa asosiasi bisa mendirikan ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, demikian tadi Economic Loans with ISEI, dan kita sudah membahas bagaimana menyiasati agar barang import bisa bersertifikasi, tidak hanya barang import tetapi juga barang domestik yang harus bersertifikasi agar perlindungan konsumen di dalam negeri lebih terjamin apabila semua barang di dalam negeri, tidak hanya yang ekspor saja tapi juga yang di dalam negeri. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.